Kalau kondisi seperti itu, maka kendaraan listrik itu menjadi keharusan. Jadi kendaraan yang menggunakan mesin bensin, mesinnya bensin dirubah, dimodifikasi menjadi motor listrik. Itu dapat bisa ya Pak? Bisa. Ya? Kenapa kok sawah di malam hari dikasih lampu terang benderang? Orang berpikir itu ada pasar malam dan seterusnya. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng dalam Tribun Topik. Hari ini saya berada di Magelang. Ini tempatnya keren banget dan sudah ada di sebelah saya. Beliau adalah GM PLN UID Jateng Jogja, Bapak Sofin Hadi. Pak Sofin, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bapak. Ini tempatnya keren banget Pak. Ya. Namanya Balkondes Ngadiharjo ya? Ngadiharjo. Ya. Jadi Tribuners kalau ke Magelang ya, di sekitar Borobudur itu ada beberapa tempat yang dinamakan Balkondes, macam-macam Balkondes Ngadiharjo, Balkondes lainnya. Nah kebetulan di Balkondes Ngadiharjo ini ada PLN di sini. Bisa cerita sedikit Pak mengenai tempat ini Pak? Baik. Balkondes Ngadiharjo ini merupakan salah satu program mitra binaan TJSL PLN, di mana PLN itu mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan, memberikan bantuan kepada masyarakat desa Ngadiharjo berbentuk Balkondes ini. Ini di tempat yang di perbukitan sekitar Manoreh, di sekitarnya Borobudur, tempatnya asri, cocok untuk stay action dan instagramable, dan ini cocok untuk kita ngopi santai ataupun bermalam di sini. Ya, ini kebetulan ada kopi juga ini ya. Iya. Ya, jadi Tribuners nanti bisa dilihat di Balkondes ini ada kayak rumah-rumah tradisional ya. Kalau dari luar sih kelihatannya kayu-kayu gitu ya. Cuman dalamnya keren. Kalau saya lihat tadi kayak hotel standar bintang 4 lah ya, bintang 5. Jadi sudah ada AC, ada pokoknya asik lah kalau nginep di sini, apalagi suasana malam ya. Balkondes sendiri kan Balai Ekonomi Desa ya Pak ya. Itu jadi memang komitmen pemerintah untuk menggerakkan perekonomian desa. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Betul. Jadi salah satu aset desa dimanfaatkan, kemudian didapat bantuan dari PLN untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ya, dengan jalur wisata, bisa bermalam, bisa camping dan seterusnya. Oh jadi nanti kalau ada sewa gitu ya, hasilnya untuk warga desa? Iya. Oh iya, jadi keren juga. Jangan lupa ya Tribuners, kalau ke Magelang sayang kalau nggak main-main ke Balkondes. Pak Sofin, ini kebetulan kita kesini nih, saya ingin ngobrol mengenai sekarang yang lagi hit, ada mobil listrik. Mobil listrik pasti kaitannya sama PLN erat banget ya Pak ya, karena pemerintah beberapa kali mendorong bagaimana agar kendaraan listrik ini pelan-pelan bisa menggantikan kendaraan bermotor. Kenapa sih Pak, se-urgent apa itu loh mobil listrik di Indonesia ini? Baik, bahwa dulu waktu kita kecil ada Indonesia adalah negara OPEC, maka prediksi 10 tahun ke depan Indonesia adalah importir 100% minyak. Waduh. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka kendaraan listrik itu menjadi keharusan. Kenapa? Yang pertama, lebih murah. Lebih murahnya kenapa? Untuk 1 kWh itu hanya Rp2.500. Kalau dibandingkan dengan kendaraan motor bensin menempuh 50 km, itu bensin butuh 14.000. Kalau dengan kendaraan listrik hanya Rp2.500 saja. Wah, 2.500 berbanding 14.000. Maka penghematannya bisa 75 sampai
80%. Kalau itu mobil, maka penghematannya dari 9.500 kalau BBM itu dengan listrik dibutuhkan hanya 3.000 saja. Itulah kenapa penghematan dari sisi pengeluaran masyarakat, negara, karena impor BBM itu menjadi alasan untuk listrik, mobil listrik menjadi sangat penting. Yang kedua, tentu alasan lingkungan. Kita semua merasakan dulu suasana desa itu masih pagi, masih dingin, masih asri. Sekarang sudah pekat. Apalagi kalau di Jakarta lihat di udara itu isinya pekat putih gitu, tidak nampak jernih biru gitu. Nah, maka dengan kendaraan listrik itu mengurangi emisi gas buang yang tentu berpengaruh buruk terhadap bumi, berpengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan. Beda lah, kalau di Magelang masih agak mending ya Pak ya. Tapi Tribuners kalau ke Jakarta atau Semarang lah, itu polusinya juga udah lumayan parah juga ya Pak ya. Diharapkan dengan adanya kendaraan listrik ini bisa mengatasi itu semua ya. Betul. Termasuk global warming, kemudian cadangan minyak yang hampir habis. Betul. Cuman kan ya ini udah jalan ya Pak ya, sebenarnya udah lama mobil listrik. Cuman pergerakannya kalau kita lihat tuh kan masih belum secepat yang diinginkan. Bahkan kemarin sempat ada stimulan ya, termasuk pemerintah sempat mewajibkan kendaraan dinas juga berubah ke mobil listrik gitu ya Pak ya. Karena ini penting, tadi kan dianggap penting ya Pak ya. Kira-kira insentif yang diberikan oleh pemerintah itu apa saja sih Pak, biar ini lebih cepat itu masa transisinya? Baik, dalam mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik, maka pemerintah menerbitkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis listrik. Nah, itu juga diiringi dengan PLN menyediakan SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Gunanya apa? Supaya masyarakat bisa dengan mudah melakukan pengisian ulang baterai untuk kendaraan motor listriknya. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa potongan senilai 7 juta rupiah jika mengganti dari motor BBM lama menjadi motor listrik. Dan pajak motor listrik itu lebih murah, sekitar 50-60 ribu kalau dibandingkan dengan motor biasa itu 300-an ribu untuk pajaknya. Itu semua adalah cara untuk mempercepat transisi penggunaan motor BBM menjadi motor listrik. Kemudian pajak kendaraan bermotor dan balik nama itu bagi pemilik kendaraan mulai 2025 akan dipermudah oleh pemerintah. Demikian. Loh, jadi Tribuners udah tahu belum kalau kita punya kendaraan motor bensin nih, ya kan? Kemudian kita beli listrik, itu dapat insentif? Dirubah, jadi kendaraan yang menggunakan mesin bensin, mesinnya bensin dirubah, dimodifikasi menjadi motor listrik, itu dapat insentif. Bisa ya Pak? Bisa, ya? bisa. Tapi motornya artinya rodanya, stangnya, tempat duduknya, yang itu diganti tetap hanya mesinnya menjadi mesin listrik. Oh gitu ya. Itu gimana Pak prosedur menggantinya? Kita harus kemana itu? Kalau di PLN ada pusat listrik pemeliharaan kelistrikan di Pusharlis di Bandung, itu sudah berapa ratus sepeda motor yang sudah dirubah, dan saat ini kalau berkunjung di sana sedang merubah kendaraan roda 4 dari sebelumnya bermesin BBM menjadi motor listrik. Itu bisa. Menarik ini ya. Kendaraannya bebas atau ada jenis tertentu? Bebas, bebas. Oh gitu ya. Jadi Tribuners selama ini kita taunya sih, ya saya ya taunya kalau kita mau motor listrik, ya motor kita taruh di rumah kita beli lagi, ya. Tapi ternyata ini pemerintah ngasih insentif. Jadi motor kita yang sama, mungkin mesinnya nanti teknisnya nggak tahu lah ya, dicopot mungkin ya. Mesinnya copot,
diganti dengan mungkin dikasih dengan aki, dikasih dengan baterai ya, terus berubah jadi motor listrik. Ini sudah berjalan ternyata ya Pak ya? Sudah. Di Bandung ya? Di Bandung. Dan itu nanti mungkin tentu saja dikembangkan di kota-kota lain ya? Betul. Untuk mempercepat transisi. Salah satu tugas PLN adalah mengembangkan ekosistem kendaraan bermotor listrik ini. Sehingga kamilah yang mempelopori supaya itu ada modifikasi, ada perubahan, dan mengurangi jumlah populasi kendaraan motor BBM dirubah menjadi motor listrik. Wah, ini keren nih. Kalau program ini jalan terus, jangan kaget nanti kalau mungkin nggak lama lagi, mungkin barangkali 5 tahun ke depan makin banyak kendaraan listrik. Betul. Yang beredar di jalan raya, Pak ya. Betul. Termasuk tadi untuk STNK-nya saja hanya 50.000. 50.000 dibanding kendaraan BBM itu 300-an ribu. 300.000. Terus yang pasti tadi disampaikan Pak Sofin, untuk biaya operasionalnya juga jauh sekali. Jadi dari 2.500 dibandingkan 14.000 ya. Atau ngiritnya 70%. 70%. Betul. Nah, pertanyaannya ini kan nanti kita bayangkan Pak, jumlah kendaraan di Indonesia ini kan sedemikian banyak ya. Bagaimana kesiapan PLN Pak? Baik. Dari kesiapan PLN tentu mempersiapkan di mana masyarakat nanti akan mengisi. Ya. Kalau sekarang kita BBM dengan mudah mengisi di SPBU, tentu PLN juga akan mengisi, halnya membuat charging station di lokasi-lokasi strategis. Saat ini sudah ada di 40 unit SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dengan 6 yang ultra fast charging. Ultra fast? Ultra fast charging itu sangat cepat. Dalam waktu 30 menit itu sudah terisi full. Kemudian ada 8 unit yang fast charging, ada 14 unit yang medium charging, ada 16 unit yang slow charging. Untuk diketahui kalau perjalanan dari Jakarta sampai dengan Semarang, Jawa Tengah, itu di rest area juga sudah tersedia SPKLU. Ada di rest area 379A, kemudian 519 di Sragen, juga rest area 519 di sebelah kanan, sisi A maupun sisi B jalan tol. Artinya selama masyarakat menggunakan kendaraan mobil listrik berjalan dari Jakarta ke Jawa Timur, tidak perlu khawatir, bisa melakukan pengisian ulang di rest area. Kemudian itu juga tersedia di Jawa Timur dan beberapa lokasi titik-titik strategis yang di Jawa Tengah, seperti halnya di Semarang, di Yogyakarta, di Ungaran, di Magelang, dan sampai saat ini juga tersedia di titik wisata Candi Borobudur. Oh, di sini ada juga? Ada. Oh ya, jadi Tribuners jangan khawatir ya. Kita kan khawatirnya selama ini kan nanti kita bawa mobil listrik sampai tengah jalan habis nggak bisa pakai power bank masalahnya ini kan ya Pak ya. Betul. Tapi ternyata tadi ada ultra fast charging 30 menit. 30 menit. 30 menit benar itu Pak? Betul. Itu dengan HP lebih lama HP kayaknya. Tapi yang pasti tentu saja pasti secara teknis kan ada yang cepat, ada yang medium, ada yang lambat itu ya Pak. Jadi pilihannya ada, dan tadi di jalan tol ternyata sudah ada juga gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau bawa mobil dari Jakarta mau ke Surabaya, nggak perlu keluar tol, mampir ke rumahnya siapa, nunut ngecas gitu ya Pak ya. Kita berhenti di rest area, di setiap rest area baik sisi A maupun sisi B itu sudah tersedia SPKLU. Dan yang pasti suaranya nggak berisik lah kalau listrik, wood gitu ya Pak ya. Tapi tadi menarik memang yang modif tadi ya Pak ya, modifikasi dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Itu peminatnya udah mulai banyak Pak? Betul, saat ini ada instruksi untuk mengganti kendaraan operasional PLN itu menjadi dari kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik. Ada 2 cara, yaitu mengganti benar fisik mesinnya, kemudian dirubah menjadi kendaraan listrik,
Kemudian cara yang kedua, bagi yang kendaraan yang sudah lama, sudah tidak layak, ya diadakan baru untuk motor listrik yang baru. Demikian juga kendaraan roda 4, mobil listrik di beberapa kantor UP3 itu juga sudah mempunyai kendaraan roda 4 yang listrik. Gitu. Oh, jadi teman-teman PLN sudah banyak ya? Ya. Tadi termasuk di depan, tadi waktu saya kesini juga ada mobil listrik tadi parkir di depan. Betul. Ya. Jadi kalau ya ini bicara perkiraan aja sih Pak ya. Kira-kira berapa tahun lagi Pak kira-kira bisa mobil listrik ini penetrasinya bisa minimal 1/4-nya lah dari mobil bermotor. Ya. Motor listrik, mobil listrik itu yang paling krusial adalah baterai. Baterainya ya mahal katanya Pak. Baterainya saat ini teknologi yang bisa memproduksi itu hanya di Cina. Hebatnya lagi Cina itu bahan bakunya dari Indonesia, Ya. dari nikel di Sulawesi maupun di Maluku. Dan alhamdulillah hari Minggu yang lalu Tribuners semua, saya sendiri mengecek di Kendal, itu ada pabrikan yang mengelola katoda. Dan nanti Desember itu sudah beroperasi. Saat ini dalam proses pembangunan. Artinya kalau nanti di Indonesia sudah mampu memproduksi baterai sendiri, maka penetrasinya akan jauh lebih cepat untuk perubahan motor listrik maupun mobil listrik di Indonesia ini. Iya, logikanya kan kalau kita bikin sendiri, Ya. yang pasti harganya Lebih murah. jauh lebih murah ya Pak Ya. ya. Kalau sekarang kan masih mahal Pak. Betul. Untuk baterai itu saya dengar kalau mobil kalau rusak itu bisa sampai 100 jutaan, 70 sampai 100 jutaan itu ya. Betul. Sementara dia ada masa hidupnya lah ya, Ya. kalau baterai ya, beda dengan mobil. Yang pasti kalau kita bikin sendiri pasti nanti itu bisa ditekan ya Pak ya. Betul. Pak, ini ada kopi, Oh. kopi Magelang nih Pak. Oh ya, Kita mari coba dulu ya. kita nikmatin ini kopi khas. Kopi Magelang nih. Enak ya Pak ya. Ini katanya tadi ada apa? Kapulogo. 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 Ini kopi Kapulogo Tribuners khas Magelang. Dan kalau Tribuners menginap di sini di Balkondes Ngadiarjo bisa ketemu sama kopi ini. Jadi jangan lama-lama, harus cepat ke sini ya Pak ya. Ya. Tadi kita udah ngobrol mengenai kendaraan listrik, menarik ya. Bagaimana pemerintah berupaya mempercepat transisi ya dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik, karena ya selama ini minyak kan kita tahu ada subsidi juga ya Pak ya. Kalau terus-terusan bisa jebol nanti kantong pemerintah. Sementara listrik dengan segala keunggulannya ini perlu dipercepat ya Pak ya. Tapi selain mobil listrik Pak, ini PLN ini sekarang juga ramai diperbincangkan mengenai electrifying agriculture. Jadi ada electric vehicle, kemudian ada juga electrifying agriculture. Boleh cerita Pak soal itu Pak? Apa kata namanya dari listrik atau gimana? Baik. Tribuners semua yang mengendarai kendaraan lewat tol dari Cikampek sampai dengan Surabaya, kalau malam hari melihat di kiri kanan itu kelihatan terang benderang, padahal itu di tengah sawah. Kalau di Cikampek atau Cipali itu di daerah Brebes. Oh iya, sering lihat Kalau saya. di arah Jawa Timur ke arah Surabaya itu di Nganjuk. Nganjuk, iya. Nah, kenapa kok sawah di malam hari dikasih lampu terang benderang? Orang berpikir itu ada pasar malam dan seterusnya. Ternyata tidak. Bahwa electrifying agriculture itu salah satu teknologi yang menggunakan listrik untuk meningkatkan produksi pertanian. Brebes dan Nganjuk itu terkenal akan bawang merah. Teknik pertanian untuk mengurangi hama itu adalah dengan mengumpulkan
dalam satu cahaya lampu, maka serangga akan berkumpul di situ, lama-lama jatuh, di bawahnya dikasih air, maka dia akan mati. Tujuannya serangga tidak menyerang tanaman, dan kedua tanaman tidak perlu bahan kimia, itu keunggulannya. Di sisi lain dia akan meningkatkan fotosintesis karena dia mendapat cahaya dari lampu itu. Itu salah satu contoh electrifying agriculture. Penggunaan. Tapi apa nggak boros Pak listrik itu Pak? Oh tidak. Tentu sudah dihitung dan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Di Banyuwangi itu ada perkebunan buah naga. Buah naga ya. Yang masyarakat sana sudah sadar bahwa kalau menggunakan penerangan listrik malam hari, dia akan meningkatkan produktivitas dari buah naga itu sampai 40%. Oh ya? Iya, betul. Dan itu menjadi rujukan oleh provinsi-provinsi lain bagaimana menggunakan listrik ini untuk meningkatkan pertanian, meningkatkan produktivitas dari tanaman. Kalau di Brebes bawang merah, kemudian di Banyuwangi buah naga tadi. Nah, di beberapa tempat ada juga di Ngawi. Ngawi coba perhatikan sepanjang jalan itu ada tanaman padi. Yang menarik di situ penggunaan pompa airnya tidak lagi menggunakan BBM, tapi menggunakan dinamo dari listrik. Jadi itu lebih murah, lebih efisien, tidak perlu ditunggu, tinggal pasang timer jam sekian sampai jam sekian, otomatis dia petaninya tinggal santai di rumah, mesin pompanya akan melistriki sawahnya, berhenti sendiri. Itu yang terjadi, dan itu kita sampaikan kepada Tribuners semua supaya itu bisa dilaksanakan di tempat lain, dan tujuannya satu, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu PLN semua yang bikin Pak? Untuk ini sudah masyarakat yang kita mengawali, kemudian masyarakat akhirnya menikmatin, berbondong-bondong, dan tinggal meniru saja. Dimanapun tempatnya di Jawa Tengah, DIY, kita akan layani untuk kebutuhan electrifying lifestyle. Walaupun itu posisinya di tengah sawah, di tengah perkebunan, kebutuhan electrifying agriculture ini kita layani. Tinggal kontak kantor PLN terdekat aja gitu. Betul, ya Pak ya? Betul. Gitu. Jadi Tribuners yang penasaran ya, kalau lewat di tol kelihatan juga ya, di tol atau di jalur Pantura itu kan kadang di pinggir itu ada lampu terang banget ya. Betul. Saya kadang kepikiran, ini apa sih ini gitu kan? Apa nggak boros listrik gitu ya? Tidak. Ternyata di balik itu ada fungsi dari penerangan itu untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi dijelaskan oleh Pak Sofin, jadi serangganya datang ke lampu gitu ya, terus mati, jadi dia nggak ganggu tanaman. Betul. Kemudian panennya jadi meningkat. Penggunaan bahan kimia juga tidak perlu lagi karena serangganya sudah mati, dan kita membawa kehidupan yang lebih sehat. Gitu. Iya, jadi kalau ngelihat tuh ternyata bukan untuk hal yang lain, ternyata untuk menerangi tanaman. Tadi menarik juga, ternyata buah naga dalam keadaan terang meningkat 40%. Jadi di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya. Ternyata buah naga takut gelap juga. Jadi Tribuners, tadi kita sudah ngobrol seru ya dengan GM PLN UID Jateng Jogja, Pak Sofin. Jadi Pak Sofin ini pimpinan tertinggi di PLN Jateng Jogja ya Pak ya. Kalau ada gangguan listrik, silakan telepon Pak Sofin. Untuk pelayanan listrik, PLN memberikan kemudahan bagi Tribuners semua, masyarakat semuanya, untuk menginstal PLN Mobile. Dari situ, mau pengaduan, mau lapor gangguan, mau nanya pasang baru, simulasinya harganya berapa, sampai dengan proses pasang baru tambah daya langsung di situ. Tidak perlu datang ke kantor PLN, semua bisa dilayani, dan di loket-loket di kantor PLN
itu sudah 4 tahun yang lalu diperintahkan ditutup. Loh, Betul, tutup Pak? betul. Karena apa? Ngapain harus datang ke kantor Oh, iya, kalau iya, di iya. HP saja sudah. Sambil rebahan gini bisa ya Pak ya? Betul. Pasang apa tambah Betul. daya gitu bisa Pak? Betul. Dan yang kedua, harga yang tertera di dalam aplikasi itulah yang dibayar. Dan bayar pun tidak harus datang ke kantor, cukup transfer pakai aplikasi M-Banking ataupun di retail toko retail yang ada. Minimarket itu bisa Pak? Bisa, semudah itu. Iya, Dan iya. nanti setelah bayar lunas langsung flagging, maka petugas kami akan datang melakukan pemasangan. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh kantor, terus antri gitu ya Pak ya? Nggak Betul. perlu lagi ya sekarang Betul. ya? Semuanya zaman sekarang sudah selesai di handphone, aplikasinya sudah. Dan yang kedua, kalau ada pemadaman, kita tahu ini padam karena apa? Karena ada notifikasi. Oh iya. Kemudian kalau kita lapor, seperti halnya aplikasi online yang lainnya, laporan kita ini posisinya ada di mana? Apakah di tingkat pelaporan petugas, kemudian ada statusnya di situ petugas menuju ke lokasi, kemudian petugas dalam penanganan sampai dengan selesai. Dan dipastikan layanan itu gratis, tidak ada yang Benar nih Pak, free ya? free. Betul. Tapi saya pernah kok Pak. Jadi ada listrik kabel waktu hujan gitu ya, kan menjuntai ke bawah gitu. Saya coba nih, saya tes pakai PLN Mobile kan, foto, kemudian Sherlock, nggak lama ada yang telepon Pak. Lokasinya udah bener, Sherlocknya datang bener dan dibenerin. jadi Tribuners kalau nggak install PLN Mobile rugi ya, apalagi banyak banget kemudahan-kemudahan yang ada di sana, termasuk kalau mau tambah daya, pasang baru, aduan, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ditambah sama aplikasi tadi Pak, modif motor listrik ke motor BBM ke motor listrik. Nanti bisa dari situ juga mungkin ya Pak ya, ke depannya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita pengen, wah motor saya di rumah ganti listrik tinggal ke aplikasi itu, mungkin bisa ditindaklanjuti. Di dalam aplikasi PLN Mobile juga tersedia peta di mana SPKLU. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita mau berkendara, oh saya di sekitar sini, SPKLU terdekat di mana? Itu ada, Pak, di di situ? PLN Mobile. Betul. Nah, itu yang keren, karena takutnya bawa motor listrik, kalau SPBU kan udah banyak. Kalau SPKLU kan Masih mungkin nanti ke depan juga banyak juga ya. ya. Saat ini semua terdata di dalam peta di aplikasi PLN Mobile itu di mana SPKL-nya terdekat Ada ya? ada. Jadi kayaknya nggak ada alasan lagi kita lama-lama untuk mengubah motor bahan bakar minyak menjadi listrik. Ya. Yang pasti PLN siap-siap Pak, nanti pasti akan makin banyak kebutuhan listrik di Indonesia. Betul. Tribuners, itu tadi ngobrol seru kita dalam Tribun Topik mengenai kendaraan listrik. Juga tadi ada agrikultur ya yang melibatkan listrik bersama GM PLN UID Jateng DIY Bapak Sofin Hadi. Semoga obrolan kita tadi banyak memberikan inspirasi dan memberikan informasi yang terkini mengenai kendaraan listrik dan pertanian yang menggunakan listrik. Pak Sofin, terima kasih banyak sudah bertukar informasi. Sukses terus Pak PLN Jateng DIY dalam melayani masyarakat. Amin. Dan yang pasti mudah-mudahan kendaraan listrik ini menjadi solusi baik itu energi maupun ya keuangan negara kita ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi nanti di topik-topik yang lainnya. Terima kasih Tribuners. Mudah-mudahan kendaraan listrik dan penggunaan listrik ini memberi manfaat bagi masyarakat, tentu mempermudah, lebih murah, meningkatkan ekonomi masyarakat kita semuanya. Ya. Nanti habis ini kita coba mobil listriknya. Siap. Tribuners, itu tadi obrolan kita dalam Tribun Topik bersama saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng, dan GM PLN UID Jateng DIY, Bapak Sofin Hadi. Terima kasih, sampai ketemu dalam Tribun Topik berikutnya.
bersama narasumber yang kompeten dan topik-topik yang menarik. Terima kasih, salam Tribun. Terima kasih. Tribuners, tadi Pak GM PLN sudah cerita soal mobil listrik ya. Jadi ini saya sudah ada di dalam mobil listrik. Ini lihat panel-panelnya ini canggih banget ya. Ini ada indikator baterainya, dia masih 69%. Jarak tempuhnya bisa 252 km. Jadi kalau dari Magelang ke Semarang masih sangat aman lah. Nah, tadi menariknya nanti mobil-mobil biasa yang kita punya, mobil bahan bakar minyak, nanti bisa dikonversi dengan mobil yang sama, hanya diubah mesinnya jadi mobil listrik. Kita tes coba ya, kita jalan ya. Ini simple banget. Ini tinggal maju aja, diputar sini. Nah, ini sudah drive. Nggak ada suara sama sekali ya, nggak ada suara. Jadi kayak apa, tanpa mesin ya. Suspensi juga bagus ya, mirip-mirip sama mobil-mobil konvensional lah. Nyaman banget nih jalannya. Nah, ini kecepatannya juga bisa kenceng ini. Ini mobil ini kalau saya baca di indikator kilometernya udah 16.000 km. Jadi udah teruji ya. 16.000 km. Kita coba dekat aja, kita putar aja nih. Gimana nanti mundurnya majunya. Ini panelnya keren banget nih, kayak ada TV di sini. Panel-panel indikator-indikatornya. Nah, ini kita coba berhenti. Mundur. Mundurnya tinggal putar aja. Wah, udah ada kameranya tuh. Kameranya jelas banget. Tuh, mundurnya juga bisa kenceng ya. Kita lihat kameranya. Kita coba balik lagi. Dan persnelingnya ini kayak putaran lampu, tinggal diputar aja. Nah, maju lagi. Wah, asik juga nih kalau punya mobil ini. Dan yang pasti kalau kita udah punya mobil minyak, nggak perlu dijual mobilnya. Nanti bisa dikonversi, tukar mesinnya aja dan dapat insentif dari pemerintah. Caranya gimana nanti tanya ke PLN. Katanya sudah ada bengkelnya di Bandung dan sudah ada ratusan mobil yang diubah dari bahan bakar minyak ke listrik. Jadi Tribuners, bagian penasaran bisa cek nanti di PLN.